perlu kita pelajari sebelumnya? Ya, tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Ya, partisipasi Warga negara dalam sistem Indonesia. Indonesia. Dalam sistem apa? Politik Indonesia. Nah, jadi sebelumnya dulu itu materi sebelumnya. Nah, sekarang kita ya masuk pada materi desentralisasi. Ya, desentralisasi. Nah, jadi perlu Bapak sampaikan di sini ya, sebelum diamati video ini, saya sedikit paparkan. Nah, apa sebenarnya desentralisasi? Apa tujuan kita untuk mempelajari desentralisasi? Jadi desentralisasi itu adalah ya kekuasaannya itu ya dari pusat diberikan kepada daerah. Itu artinya. Jadi adik kami harus ingat itu dulu. Ya. Bagaimana desentralisasi ini? Bagaimana tugas dan fungsi desentralisasi ini? Ya. Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Anda ya, coba amati video ini. Ya. Ada di sini pembagian desentralisasi. Ini dia penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada para penjabat pusat ya, atau penjabat daerah. Nah, ini wewenang tadi penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonomi daerah. Inilah ya konteks dalam desentralisasi. Nah, ini wewenang tadi penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonomi daerah. Inilah ya konteks dalam desentralisasi. Nah, desentralisasi ini ada terbagi dua kelompok ya. Aglomerasi yang menurut para ahli di sini. Ya. Dan kemudian ada ya, konteks dual. Nah, konseptual ini adalah desentralisasi atau jabatan ya dekonsentrasi. Artinya ya penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah ya dalam rangka kepegawaian. Ya, kepegawaian. Coba ya dianalisis ya videonya untuk sebentar. Nah, ini tadi apa?
Desentralisasi itu ada ya desentralisasi politik, ya. Ada desentralisasi sosial, kemudian ada desentralisasi kebudayaan. Ya. Kalau desentralisasi politik itu dia ya menjurus dalam bidang-bidang kepolitikan. Ingat ya, politik ini sebenarnya siapa yang membentuk adalah masyarakat. Masih diingat itu ya, bahwa politik itu ya sekelompok ya yang membentuknya adalah masyarakat. Jadi ini desentralisasi. Nah, artinya tadi yang desentralisasi ini adalah kekuasaan. Ya, penyerahan kekuasaan itu kepada daerah. Jadi desentralisasi politik itu dia ya menjurus dalam bidang-bidang kepolitikan. Ingat ya, politik ini sebenarnya siapa yang membentuk adalah masyarakat. Masih diingat itu ya, bahwa politik itu ya sekelompok ya yang membentuknya adalah masyarakat. Jadi ini desentralisasi. Nah, artinya tadi yang desentralisasi ini adalah kekuasaan. Ya, penyerahan kekuasaan itu kepada daerah. Jadi dia itu harus secara politik. Ya, apa tujuannya agar ya semua urusan-urusan kepegawaian itu ya bisa lancar dengan baik. Kemudian ada desentralisasi fungsional, desentralisasi kebudayaan. Nah, ini kebudayaan ini bagian ya dalam bidang-bidang apa? Ya, bidang kesosialan, ya, sosial, ya, kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat. Ya. Artinya itu ya kebiasaan-kebiasaan di dalam satu daerah itu. Ya, bisa dibantu ya? Bisa. Saya teruskan videonya. Nah, ini dia bangga di sana, ya, kolomnya ini. Ya, bisa diikuti ini? Bisa atau tidak? Bisa. Jadi bagian-bagian ini dari atas tadi, ya sesudah desentralisasi itu sudah dilepaskan kepada daerah. Negara itu dianggap sebagai rumahnya sendiri. Saya teruskan videonya. Pengertian desentralisasi di sini dia, ya, ada di sini. Ya. Ada struktur ya pemerintah berbadan kompleks sehingga dapat Sulit koordinasi. Ya. Nah, ini dia. Ada otonomi daerah sebagai kemanusiaan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Ya. Nah, jadi ada undang-undangnya tentang otonomi daerah tadi. Apa undang-undangnya? Ya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang otonomi Daerah. Nah, ini dia. Nah, apa otonomi daerah di sini adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti kita sudah simpulkan dari situ bahwa otonomi daerah itu ya sudah diatur di dalam undang-undangnya, bahwa itu sudah menjadi hak kita sebagai masyarakat daerah, masyarakat daerah, warga negara daerah itu. Kemudian ada wewenang. Apa wewenangnya? Tugas dan tanggung jawab. Apa wewenangnya di sini? Yang dimana ada wewenangnya tadi adalah misalnya dalam wewenangnya urusan kepegawaian. Bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa. Kita teruskan lagi ya sampai habis. Ada landasan hukum. Coba perhatikan
Pertama, landasan hukumnya. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal berapa? 18. Ya, jadi dalam pasalnya itu ada ayatnya. Ada pasal 18A. Ada misalnya pasal 18B dan ada ya, terakhir adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, ini dia. Tentang apa dia di sini? Ya. Itulah landasan hukumnya. Artinya kita tidak yang membuat satu aturan itu tanpa ada landasan hukum. Ya. Di dalam keluarga saja kita tidak ya, membuat peraturan itu yang dikeluarkan kalau tidak ada dasar hukumnya. Ya, seperti yang sudah kita pelajari dari materi-materi sebelumnya. Ya. Saya teruskan. Inilah dia bagaimana dengan nilai otonomi daerah. Coba analisis ya. Yang bisa kita kerjakan dalam kelompok ini. Nah, nilai otonomi daerah ini ada dibagi dua dia ya. Ada nilai unitaris dan ada nilai desentralisasi teritorial. Ini ya, nilai unitaris. Nah, bagaimana dia di dalam desentralisasi ini? Bahwa yang Indonesia itu tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain dan di dalamnya yang bersifat negara. Ya. Dan kedua adalah melaksanakan politik desentralisasi dan konsentrasi dalam bidang apa? Negara. Ya. Jadi nampaknya di sini bahwa titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah, kabupaten atau kota. Ya. Nah, dari video ini yang sudah Bapak tayangkan, ada di sini yang kesimpulannya itu adalah adanya ya, kesatuan di dalam daerah. Ya, adanya kesatuan di dalam daerah itu ya dari pemerintah atas sampai ke daerah. Bisa dibantu? Bisa, Pak. Baik, ya, karena apa? Untuk lebih jelasnya ya Anda harus ya mengerjakan ya, membuat ya, kelompok. Nah, ini kelompok berapa tadi? Satu dan kelompok dua. Nah, Anda ini membahas desentralisasi dan saudara kelompok dua Anda membahas tentang otonomi daerah. Nah, untuk mempersingkat waktu silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing dengan tertib. Ya, tertib yang baik, saya berikan waktu sekitar 10 menit untuk membahas ya, materi kelompok masing-masing.
apa materinya tadi tentang desentralisasi. Silakan untuk dibacakan satu orang perwakilan dari kelas desentralisasi. Berdiri. Mari kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami tentang otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri negara dalam menyelenggarakan pemerintahan pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan konsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik. Silakan untuk kelompok 2, kalau ada yang perlu ditanya, yang perlu ditanggapi, sehingga dalam kesempatan bisa selesai. Kami dari kelompok itu mau bertanya pusat, bagaimana cara pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia? Baik, kami dari kelompok 1 langsung menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan cara diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dan memperlihatkan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Kami Ya baik, ya. Jadi saya sampaikan di sini, ya. Menurut tadi ini apa? Ya. Setelah Anda mengamati videonya, ya, ini yang nyatanya ini adalah otonomi daerah. Nah, nampak di situ bahwa dia itu harus ya, menyelenggarakan negara itu, ya, menyerahkan ya, tugas dan wewenang itu kepada daerah. Artinya, ya, supaya apa? Ya berjalan sesuai dengan ya, urusan-urusan dalam negara. Yang mau bertanya tidak ada? Habis? Oke. Baik. Kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk mensajikan apa? Bagaimana dengan hasil diskusinya? Baik, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami itu mengenai desentralisasi. Desentralisasi itu adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat yang akan diberikan kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi mengandung segi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sudut politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan negara. Di sini, desentralisasi ini artinya sesuatu hal yang terlepas dari pusat dan akan diberikan kepada pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan daerah itu dapat mengurus dan mengatur setiap pemerintahan dengan menggunakan tata cara atau sesuai dengan perilaku atau norma yang berlaku di pemerintahannya sendiri. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Nah, baik. Itulah hasil diskusi kelompok 2 tadi tentang desentralisasi. Sekarang kalau ada juga yang kurang jelas ya, kepada kelompok 1 atau teman-temannya di situ bisa ditanya ya. Apalagi kita Bapak tadi sudah ya, melakukan ya, bagaimana dengan tata cara ini desentralisasi ini melalui ya video ya barusan kita. Ya silakan. Baik, kami dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan kami di sini adalah apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Baik, kami akan menjawabnya. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Lagi. Bagaimana dengan kelompok 1? Jelas. Nah, desentralisasi. Saya ulangi lagi. Coba, ini khusus kelompok yang 2. Ini di atas tadi desentralisasi. Nah, desentralisasi ini ya dia terbagi dalam 3 bidang ini. Ya, dari kata bahasa ada
desentralisasi ini sebentar ya. Hingga di atas desentralisasi Jakarta itu dia menyerahkan tugas dan fungsinya kepada daerah. Misalnya siapa itu? Daerah Sumatera Utara. Artinya tidak mencampuri tangan pemerintah pusat itu kepada daerah. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Kemudian ya saya teruskan ini dia konten di kalau bahasa Inggris ini, karena kita ini orang Indonesia, bahwa kita artikan dia sebagai desentralisasi dan jabatan atau dekonsentrasi, ya. Desentralisasi jabatan, ya. Artinya itu dalam jabatannya misalnya ya presiden, DPR, bupati, kepala desa, kepala dusun, RW, RT, kan seperti itu. Itu jabatannya. Jadi jabatannya itu harus disesuaikan dengan apa? Peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah. Itu saja. Ada lagi? Tidak Pak. Dari kelompok satu. Baik. Habis. Baik. Nah, jadi ada yang sudah Bapak berikan itu ya, teksnya itu. Nah, Anda menjawab itu ya, habis dikerjakan itu nanti dan diserahkan sama Bapak. Bisa dipahami? Bisa Pak. Saya berikan waktu sekitar 5 menit. Silakan untuk diserahkan di sini. Silakan untuk diserahkan. Baik, silakan kembali pada posisi semula.
Baik. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan tentang materi yang sudah Bapak berikan ini, silakan Bapak bertanya. Sebelum kita akhiri, kalau ada, saya berikan waktu 2 menit. Ada? Ada atau tidak? Tidak. Baik, terima kasih. Ya. Jadi sekarang Bapak mau tanya apa yang Anda pelajari hari ini? Karena tidak ada Bapak, Anda yang tanya. Sekarang Bapak mau tanya apa yang Anda pelajari hari ini? Desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, baik ya. Nah, jadi itulah materinya hari ini dan semoga bermanfaat bagi anak-anak kami kelas 10, khususnya di kelas 10, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah itu melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi jangan sampai lupa, karena minggu depan kita teruskan dia lagi. Nah, apa materinya minggu depan adalah otonomi daerah. Kita bahas hari ini adalah desentralisasi. Demikian ya yang Bapak sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat sore. Sebelum kita berpisah di tempat ini, ada baiknya membawa kita dalam doa atas nama siapa? Anita. Arnita. Silakan Arnita. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah di tempat ini, mari kita berdoa bersama dalam doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kami semua di mana kami dari awal pertemuan ini sampai akhir ini. Kami tahu itu Tuhan kami kekuatan kebaikan kami meminta kami bersaksi kepada semua. Ya Tuhan, kami tahu banyak usaha kami berbuat dan ini sengaja dan tidak sengaja. Kami mengakuinya kepada kami kami katakan kepada kami semua. Ya Tuhan, semoga kami bisa kami teman-teman selamat begitu juga kepada yang mengajarkan kepada kami semua. Dari yang sebelum semua Amin. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat sore.